Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sobat Basis dan pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Iman UB TV bersama saya Anissa yang akan menemani pemirsa sekalian dalam tayangan kali ini. Alhamdulillah hari ini saya sangat senang luar biasa karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak hal, menambah wawasan baru bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Kiai Haji Anas Fauzi An-Nahrawi, SAG MPD. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya, Ustaz. Jadi tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kita kali ini adalah zakat dan kiprah anak muda, Ustaz. Begitu. Jadi berbicara tentang zakat, Ustaz. Sebenarnya apa sih zakat itu, Ustaz? Monggo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah khairil bariyah wa ala alihi washabiana ilina biyaslida ya mabadu. Puji syukur kepada Allah, kepercayaan Allah kepada kita untuk dijadikannya kita orang yang baik dengan membawa iman dan Islam sekeluarga. Mudah-mudahan kita amanah menjaga dan membawa iman Islam itu hingga kematian kita. Sholawat salam untuk Nabi Muhammad SAW. Cinta hati kita mampu kita buktikan dengan banyak mengerjakan sunnah dan membaca sholawat untuknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabatku basis dari UB dan UB TV yang berbahagia, yang ingin ditanyakan tentang zakat, yang saya agungi jempol adalah sekarang ini eranya era muda. Mau bertanya zakat saja ngundang yai, pakai Google selesai sebenarnya. Tapi inilah yang namanya keindahan hati, al-wasol bittisol, cinta kepada ulama, sambung dan kemudian bersambung dengan ulama. Seperti inilah wasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ulama, tidak bertanya kepada Google yang tidak pernah wudu, mandi dan sholat. Alhamdulillah, inilah hebatnya kawan-kawan dari basis UB. Bicara tentang zakat menghadirkan seseorang yang dianggap mampu untuk menjelaskan itu. Dengan keterbatasan saya sampaikan, dengan waktu yang terbatas pula saya jelaskan. Zakat menurut ilmu bahasa itu mal, harta. Kemudian kalau menurut ilmu istilah itu subur, berkembang, bertambah. Sehingga bila kita membayar zakat, harapannya mudah-mudahan bicara harta kita tidak ada kekurangan. Bicara harta kita tidak ada pula yang menciderai kita. Toh dengan zakat itu pula yang banyak tidak kita pahami dan masing-masing orang tidak paham, tidak perlu mendalami. Mereka tidak pernah hampir bicara tentang zakat, padahal zakat itu penting, masuk dalam rukun Islam. Nomor 3 lagi. Orang bicara syahadat lumrah, bicara sholat biasa, bicara zakat ini padahal rukun Islam, kok masuk ya ke situ. Puasa sudah dimaklumi, haji juga sudah populer. Zakat inilah yang hanya sebatas ditunggu, yang seakan-akan adalah zakat fitrah. Oleh karena itu tidak banyak tahu tentang itu. Untuk itu alhamdulillah dengan pertanyaan tadi, bagaimana korelasi atau keterkaitan hati pemuda terhadap zakat, luar biasa pilihan materinya. Saya kembalikan lagi, zakat itu adalah harta benda yang berharap bisa berkembang, harta benda yang bisa berharap untuk tambah. Kemudian ketika kita bicara tentang mati tidak membawa harta, gitu ya, salah. Disiapkannya zakat itu dalam rangka untuk sebagai kendaraan mati kita. Contoh, kita kumpulkan zakat dan lantas kita kumpulkan harta benda, lantas kita bayarkan zakat ke masjid, ke musola melalui mal kita, panti asuhan melalui mal kita, fakir miskin, zakat fitrah kita dan seterusnya. Itu kan tidak habis.
Ibaratnya itu dititipkan di sana sini, di masjid, musola, pesantren, madrasah, yatim piatu, jumbo dan seterusnya. Dititipkan kelak setelah kita meninggal dunia dikembalikan kepada kita. Ini yang disebut dengan mati membawa harta. Tapi jangan salah, bukan dibawa secara substansinya seperti membawa tas kresek, koper dan lain-lain, buku tabungan masuk kuburan. Tidak, kan begitu ya. Ini yang disebut dengan zakat. Adalah berkembang harta benda kita sesuai dengan harapan kita dan benar sesuai syariat kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi zakat adalah harta benda yang kita keluarkan untuk tabungan kita di akhirat, begitu ya Ustaz? Ya, sarana kendaraan kita menuju betul. akhirat. Lalu semakin banyak yang kita bayarkan, semakin mewah kendaraan kita. Jangan sampai kita unggah-ungguh ke akhirat. Karena apa? Kita bakhil. Zakat sedikit, sedekah sedikit. Wahai pemuda, kusentil hatimu, cintailah dirimu, calon istrimu, dan calon anak-anakmu untuk berkendaraan yang mewah dengan bersedekah dan berzakat yang tidak kau hitung, tapi kau ikhlaskan karena Allah. Masya Allah. Jadi mari kita berzakat supaya kendaraan kita nanti bisa mewah di akhirat. Insya Allah. Ustaz. Lalu, begitu. Ustaz, apa saja syarat sah zakat dan siapa saja penerimanya? Kalau syarat sah zakat bicara tentang zakat mal, berarti nisabnya 96 gram emas itu ya. Kalau apabila kita punya emas 96 atau tabungan senilai 96 gram atau perak apabila dijual senilai 96 gram emas, harta benda kita, tabungan kita, tijarah kita, jual beli kita, pertokoan kita, zuruk kita, tanaman kita, itu ada pada masa nisab 1 tahun kita kuasai dan kemudian 96 gram jumlahnya. Kalau kurang dari situ apa boleh dizakati? Boleh saja, orang bersedekah itu mau berapapun boleh. Cuma hukum wajib apabila kita menyimpan hingga sampai 96 gram emas. Nilainya 96 gram emas. Baik, terima kasih. Jadi Ustadz berbicara tentang kondisi milenial zaman sekarang. Bagaimana kondisi kesadaran berzakat anak milenial sekarang menurut pandangan Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak kita semakin dekat dengan petua, nasihat, baik itu melalui ceramah langsung para ustadznya, para guru di sekolah, atau mungkin oleh sosial media. Intinya begini, anakku, jasmani kita kepingin kaya raya dengan HP yang mewah, baju yang bagus, sepatu sandal yang bermerek, tas yang bercap, kan gitu ya, ono cape. Kemudian awas, itu jasmania kita, pingin seneng kayak begitu. Di masa dewasa kepingin istri suaminya cantik, ganteng, anak-anaknya bagus, rumahnya bagus, mobil mewah, duit kececeran. Itu urusan jasmani. Rohani kita juga kepingin mewah seperti itu, anakku. Jangan dibiarkan dia tanpa sholat. Roh kita jangan dibiarkan tanpa zakat. Roh kita jangan dibiarkan tanpa keinginan haji dan umrah. Bila kau ingin rumah yang mewah untuk jasmanimu, maka rohmu pun juga kepingin mewah untuk surga. Itu anakku, sehingga bersama-samalah kau melangkah. Bila kau dengan temanmu suka memberi sesuatu agak dengan harapan dipuji orang punya, kepada ibumu pun jangan lupa berilah sesuatu kepada ibu. Mengapa di masa-masa dewasa banyak orang tidak zakat? Kalau saya lihat, pengamatan saya adalah barangkali ada salah satu keliru cara berpikir, suka memberi orang yang tidak bisa bersyukur, suka memberi orang yang tidak bisa berterima kasih. Contoh,
kumpul-kumpul di pos, kumpul-kumpul di pinggir jalan, entah mahasiswa atau bukan. Lantas bawa sesuatu makanan ringan. Celetuk mereka yang dibawain, mek iki tok sing gelek-gelek ae, ngono lah. Ini bentuk daripada teman yang tidak pandai bersyukur, pandai yang tidak pandai berterima kasih. Makanya orang yang suka berbagi dengan teman yang nggak bersyukur dan berterima kasih ini, maka hidupnya ya pas-pasan aja, bahkan kurang, bahkan sekolah pun nggak pinter. Karena dia salah dalam berbagi rezeki kepada orang yang tidak pandai bersyukur dan tidak pandai berterima kasih. Untuk itu anakku, jangan salah pilih. Ayo kita berikan harta benda kita walau sedikit, bahkan tidak memuaskan bila kita beri kepada yang menerima, tapi hatimu besarkan, berikan itu ke masjid, berikan fakir miskin, berikan kepada pesantren, berikan kepada majelis-majelis taklim, dan jangan sampai kau lupa sebagian harta bendamu walau tidak banyak, tapi ikhlaskan dan besarkan hatimu untuk kau berikan harta bendamu itu kepada ibu dan ayahmu. Ingat nak, manusia yang paling sayang itu adalah ibu, dan kita berterima kasihnya dengan suka memberinya. Buka tangan ibumu, karena di tangan ibumu ada sumber rezekimu. Kalau di atas yang lain, di kaki ibumu ada pintu surgamu. Apa artinya? Nurut kepada ibu. Di pintu kaki surgamu itu ada, di kaki ibumu ada pintu surga. Apa artinya? Nurut kepada ibu, ikut kakinya ibu. Dan kemudian di tangannya ibu ada sumber rezekimu. Ibu kalau sudah buka tangan menerima sesuatu, maka dia akan tersenyum dan berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih pula kepada anaknya. Maka semakin sering kita buka tangan ibu, semakin terbuka pintu hati ibu, semakin banyak pula Allah beri rezeki kepada ibu. Jangan bakhil kepada ibu. Ini zakat. Apakah dihukumi dengan zakat? Tidak. Tapi jangan kau tinggalkan. Seperti zakat, jangan pula kau tinggalkan. Cuma bedanya kalau zakat ada nisab, ada ukuran. Tapi kepada ibu, senangkan hatimu. Bayangkan, nilai 50.000, 100.000 dengan bentuk makanan diberikan kepada teman. Teman hanya berkata, ini tak, yang gelek-gelek aja, yang sering-sering saja. Tapi kalau ibu dengan nilai 50.000 bahkan kurang dari itu, ibu pasti akan berkata, nak, untuk perlumu wis cukup lah. Bila kita sudah punya anak, untuk anak-anakmu wis ono tak. Kamu datang tok saja ibu sudah seneng nak. Allah. Ya wis muga-muga rezekimu tambah lancar nak. Pasti berdoa itu. Sementara teman-teman yang tadi karena nggak pandai bersyukur dan juga tidak pandai berterima kasih, tidak mungkin. Akan dia berkata, rezekimu lancar, sehat atau susahmu ada, tidak mungkin. Sehingga anakku, bagaimana cara untuk kita merubah? Barangkali salah jalan kita yang selama ini terus salah, sekarang mulai terbenahi. Apa itu? Dermawanlah kepada ibumu. Insya Allah kaya raya akan terus menanti kedatanganmu. Bukan kita yang menjemput harta benda, tapi harta benda yang akan terus mengikuti kita. Lihat para alim, lihat para orang-orang yang suka berbenah diri untuk menyenangkan orang lain, ibunya, ayahnya, pasti hidupnya mewah. Saya bisa rasakan itu. Saya bisa terima pendapat ini karena saya lakukan sejak dahulu. Kalau ibu saya menangis dari raya misalnya, itu saya ambil airnya. Itu tidak saya buang, tapi saya kecup. Masya Allah, luar biasa. Sejak kecil, saya sudah ambil air mata ibu. Sampai sebegitunya. Dan kemudian, karena kita pegawai negara juga di negeri, kita punya penghasilan rutin. 1 bulan di hari lahir saya, bulan lahir saya kan bulan Mei, maka gaji Mei itu adalah haknya ibu. Masya Allah. Semakin banyak Allah memberi ternyata. Saya dilahirkan ibu di bulan Mei. Saat itu perjuangan ibu luar biasa. Sayangnya ibu ditumpuk-tumpuk diberikan pada saya. Tidak sehari, tidak makan, tidak apapun untuk saya saat itu. Maka setelah saya mendapatkan hasil dari pekerjaan ini, itu pun juga doa dari ibu. Ilmu manfaat juga doa ibu. Saya bisa sehat seperti ini karena doa ibu. Menghasilkan juga karena akibat dari semuanya doa ibu. Maka ibu pun juga harus mendapatkan gaji dari yang saya lakukan. Masya Allah. Setiap bulan lahir saya itu mutlak semua milik ibu. Ya. Kok bisa anggap ya sudah wes. Dan ternyata tidak kurang.
Saya mengambil intisari cerita kisah ketika seorang sahabat Abdurrahman bin Auf itu bermimpi melihat seorang laki-laki sepuh berada di depan rumahnya tersenyum-senyum, dan di latar di halaman rumah banyak sekali yang tak terhitung jumlah laki perempuan muslim berebut muncul dan tumbuhnya rumput. Diceritakan itu kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah menjawab, carilah seorang pemuda yang menjual daging di pasar Yaman. Berjalan Abdurrahman bin Auf menuju pasar Yaman untuk mencari yang dituju Rasul. Setelah bertemu dengan pedagang daging, Abdurrahman bin Auf bertanya-tanya, ini bedak daging milikmu di sana? Bukan, Mbak, ini punya bapak saya. Loh, sekarang bapaknya mana? Bapak sudah meninggal dan pekerjaan menjual daging ini saya teruskan. Bukan saya gantikan, tapi saya teruskan. Saya dibuatkan bedak, saya diajari berjualan, dan saya diajari pula bagaimana membuat ramai para pembeli. Dan itu sampai kau lakukan. Setiap hari dengan modal 50 dinar, itu saya pulang jam 2 siang membawa 120 dinar. Berarti ada lebih 70 dinar. 70 dinar ini saya bagi dua, 35 dinar untuk saya yang bekerja hari ini, dan yang 35 dinar untuk ayah yang memiliki warung ini dan ilmu yang dititipkan di warung ini. Loh, ayahmu bukankah sudah meninggal? Saya berikan kepada yatim piatu, orang yang butuh, dengan saya niatkan untuk memberikan jatah ayah saya. Subhanallah. Diceritakan itu kepada Rasulullah. Rasulullah lantas dawuh, lelaki sepuh yang tersenyum itu adalah bapaknya orang yang kau lihat tadi itu, dan yang di halaman rumah berebut rumput yang tumbuh ibu bapak dari kaum muslimin yang anaknya tidak seperti anak itu. Ayo pemudaku, semangat, bikin bangga ibu dan bapakmu walau sudah meninggal dunia. Tidak akan tertinggal Allah menghitung rezekimu diberi bapak. Tidak akan tertukar dan salah Allah memberi dan membagi rezeki untukmu. Ingat anakku, perkokoh niat membahagiakan ibu bapakmu, kokoh pula lah rezeki harta bendamu di dunia, dan selamalah kau di akhirat karena kau terpayungi oleh zakat. Masya Allah Ustadz, jadi untuk yang terakhir nih Ustadz, jadi apa yang bisa dilakukan anak muda sebagai agen perubahan untuk menyuarakan kesadaran berzakat di era modern seperti sekarang ini? Alhamdulillah. Bila di jalan-jalan itu banyak tulisan, hati-hati, kan begitu ya, hindari narkoba, apalagi apa mana tulisan di jalan-jalan itu. Kalau di KUA ditulis kerja dulu, sekolah dulu, kursus dulu, nikah nanti dulu, kan gitu kan. Nah sekarang bagaimana gerakan pemuda secara umum, baik yang ada di kampus maupun non kampus, yang di santren maupun non pesantren, adalah gerakan cinta belas kasih. Cinta belas kasih. Kalau sudah bicara cinta belas kasih, tidak mengenal usia, lingkungan, tatanan pendidikan maupun norma-norma yang lain. yakni cinta belas kasih. Sebab Rasulullah sendiri juga pernah dawuh bahwasanya salah satu penghambat pahala tidak sampai itu adalah mentalak, tegoan, medit, kan layar ham insanan kotun, tidak punya belas kasih. Contoh tidak punya belas kasih. Wahai anak muda, mudah-mudahan ini didengarkan betul.
Sudahkah kita termasuk orang yang dermawan? Kita bisa melihat dari gerakan kita ketika ada takjil di masjid atau musola. Biasanya ada kolak 1 gelas penuh, sampingnya segelas kurang sesenti. Sampai pilih yang mana? Pilih yang penuh. Ambil yang penuh itu untuk orang lain atau untuk dirinya? Untuk dirinya. Kalau sudah begitu, gerakan ternyata masih bakil ono di sini. Padahal kolak sama namanya, manis sama rasanya, diminum unjuk pun juga sama cendawa gelegeannya, sendawanya. Kan tidak mungkin gara-gara kurang 1 senti sendawa berkurang. Apakah kurang 1 senti? Tidak mungkin. Contoh gerakan lagi, kita harus menyuarakan melalui taklim. Sayang kepada semut misalnya. Semut ada yang berjalan-jalan lencer kepingin, terus digites, ya Allah. Ada apanya diri ini? Ada apanya hati ini? Kok sampai sebegitunya? Pernahkah kita berpikir setelah kita bunuh semut, sakit keluarganya, mencari-cari di mana jenazah ayahnya? Bojone goleki takon anake, "Lele, bapak kok urung oleh?" Ngono tuh, ya Allah. Gerakan-gerakan seperti ini perlu disampaikan melalui apa, saudaraku? Taklim. Gerakan untuk sayang bersama. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Contoh lagi, ketika kita makan mujair, sambal pedes, lalapan seger, unjukane soda gembira. No hikmat dulu. Saat itu pula Allah muji. Kita termasuk orang yang berhasil kelak di dunia akhirat atau tidak diuji. Datangkan tamu. Meo. Kucing niki wae jenengan beri apanya? Mujair. Kepala, daging, duri, tulang, buntut, opo sandal. Lagi tidak, ya Allah, disitulah nafsu kita dulu ternyata masih tebal-tebal banget. Beda dengan ketika kita ambil 1 suap kita, tapi kita berikan untuk kucing, 1 cuil mujair gurih untuk kita disedekahkan untuk kucing. Pertanyaan, berkurangkah kenyang kita gara-gara 10 untuk kucing? Nah, itulah saudaraku, gerakan cinta menyuarakan untuk sayang kepada sesama. Insya Allah semuanya akan lebih baik. Bila ada sesuatu di jalan, ada kecelakaan terjadi, maka kita tidak perlu akan menolong sambil bertanya-tanya, kamu Islam atau bukan? Selalu mati deh. Kan begitu dah. Juga tidak begitu bertanya, kamu rumahnya di mana? Provinsi apa? Ya tidak perlu. Partaimu apa? Ya tidak perlu. Sekolahmu di mana? Tidak perlu. Kamu Islam? Iya. Sampai golongan NU Muhammadiyah di apa-apa tidak perlu. Kan begitu dah. Kalau sudah bicara manusiawi, berimbang. Bicara manusiawi lah ya. Tolong menolong dalam manusiawi. Itu berimbang, tidak peduli apa agama apapun, dari produk siapapun, dari budaya model apapun, semuanya berimbang. Ini bicara tentang basyariah, manusiawi. Seperti kita membeli kepada pedagang yang non muslim, kita pun wajib membayar, atau sebaliknya dan seterusnya. Itu namanya perimbangan dalam urusan basyariah jasmania. Beda lagi basyariah dalam urusan untuk rohaniah. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan untuk ibadah meskipun sesama beribadahnya, kami tidak boleh ikut-ikutan sama. Nah, begitu anakku. Suarakan yang baik adalah baik, yang benar adalah benar, yang salah ayo sama-sama kita benahi menjadi lebih baik. Terakhir sebagai segmen ini, saudaraku. Ada terakhirnya enggak? Ini sudah terakhir atau belum? Oh, sudah terakhir. Saya berikan bila kita hari ini punya salah. Ya, bila kemarin kita punya salah, sudahkah hari ini kita meminta maaf? Bila kemarin kita berselisih, sudahkah hari ini kita berdamai dan akur? Bila kemarin kita berkonflik, sudahkah kita rukun kembali? Subhanallah. Mudah-mudahan manfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali Ustadz atas ilmu yang sungguh luar biasa. Lalu Sobat Bazis dan pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah, sampailah kita pada penghujung acara pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai Haji Anas Fauzi Anahrawi SAG MPD atas waktunya, atas ilmu yang bermanfaat, berkah luar biasa, alhamdulillah. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah setia menonton tayangan Mutiara Iman.
Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila dalam kesempatan kali ini banyak terdapat kesalahan dan juga kekhilafan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.